Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Kepala Sekolah Al-Manar Azhari, Wakil Kepala Sekolah, beserta bagian personalia dan seluruh jajaran yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada semuanya. Terima kasih saya sampaikan atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Saya seorang mahasiswa dari jurusan Sistem Informasi yang baru saja lulus di Institut Teknologi Aditama Surabaya. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan materi TIK SMA Umum. Ya, baik. Yang pertama, saya mengangkat definisi komputer. Ya, mungkin di antara kita sering menggunakan komputer seperti itu ya, baik untuk kegiatan sekolah, baik untuk kegiatan kuliah, maupun pekerjaan, atau bahkan yang bermain game seperti itu. Nah, sering kita pakai, tapi apakah kita mengerti daripada definisi komputer ya? Padahal kita sering sekali berinteraksi ya. Kalau yang dalam pekerjaan, mungkin kita sudah sering menggunakan berbagai bentuk, misalkan kayak Word, kayak Excel, kayak PowerPoint, dan sebagainya, ataupun software-software yang ada di dalamnya. Tetapi, apakah kita tahu daripada definisi komputer itu? Nah, ini juga penting untuk kita ketahui, agar kita juga seenggaknya tahu, oh, kita menggunakan komputer itu ternyata definisinya ini. Jadi, definisi komputer adalah alat elektronik yang dapat menerima masukan berupa instruksi. Nah, jadi, dia menerima masukan dan juga dapat mengolah instruksi tersebut sesuai dengan yang user inginkan atau yang manusia inginkan. Kalau misalkan saya ambil contoh orang-orang yang bekerja di akuntansi menggunakan dengan Excel, tentunya berbagai macam rumus juga ada ya di Excel, tinggal kita sesuaikan. Misalkan kita ingin melakukan perkalian, misalkan kita ingin 5 dikali 5, ya, tentunya juga kita harus memerintahkan komputer tersebut ya agar bisa menghasilkan yang sesuai. Caranya dengan sebagaimana ya? Caranya dengan kita memencet keyboard kita pencet angka 5, lalu kita pencet tombol shift dan juga tanda bintang ya. Kenapa kok menggunakan tanda bintang ya? Karena memang komputer ini mempunyai bahasa yang khusus ya agar komputer tersebut tuh paham maksudnya apa. Nah itu. 5 dikali dengan cara dipencet bintang lalu dipencet tombol lagi 5 baru sama dengan. Nah itu contoh daripada kita sebenarnya sering berinteraksi ya, itu dalam segi yang akuntansi seperti itu ya, atau mungkin yang dalam segi yang suka mendesain ya, mungkin sering menggunakan software-software seperti Photoshop atau CorelDRAW. Nah itu ya, jadi definisi komputer adalah seperangkat elektronik yang saling berkaitan, yang dimana dia menerima instruksi dan dapat mengolahnya sesuai dengan yang dilakukan oleh user tersebut atau pengguna tersebut. Nah, jadi itu daripada definisi komputer. Baik, kita lanjut. Nah, setelah kita mengetahui definisi komputer itu terdiri dari apa saja ya. Jadi di sini saya cantumkan ada 3. Yang pertama ini ada hardware atau perangkat keras ya. Yang kedua ada software atau perangkat lunak. Yang ketiga ini ada brainware atau manusia atau penggunanya ya. Jadi nanti kita akan sama-sama belajar terkait dengan hardware itu terbagi menjadi beberapa macam ya. Dan juga software menjadi beberapa macam, dan juga brainware ya, agar kita juga sama-sama tahu ya, tidak hanya sekedar memakai seperti itu ya. Jadi hardware ini terbagi menjadi beberapa ya. Ya, jadi hardware ini adalah perangkat keras dalam artian perangkat yang bisa kita lihat atau yang bisa kita sentuh ya, bisa kita pindahkan seperti itu. Itu namanya hardware atau perangkat keras. Ya, hardware ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada hardware input. Nah ini, jadi hardware input ini adalah perangkat keras masukan seperti itu. Ya, misalkan kalau kita membeli sebuah PC atau komputer, tentunya kan kita juga harus beli yang namanya keyboard, ya seperti itu. Terkecuali kalau kita beli laptop memang sudah ada bawaan keyboardnya. Tapi kalau kita membeli PC atau komputer tentu kita juga harus membeli keyboardnya. Nah, keyboard ini termasuk ke dalam hardware inputan, yang dimana
ketika keyboard ini di input ya atau dimasukkan ke dalam CPU, maka baru bisa digunakan. Nah, itu contoh daripada hardware input. Selain daripada keyboard ada juga mungkin mouse ya, ada juga selain mouse itu scanner ya. Jadi di mana kita harus menginputkan dulu atau memasukkan dulu baru kita bisa mengoperasikannya. Lalu yang kedua ada hardware proses. Ya, kalau dibuat contoh, mungkin saya ibaratkan seperti otaknya manusia, seperti itu ya. Nah, komputer pun sama halnya, dia juga punya otak yang dimana hardware proses ini saling berkaitan nantinya untuk mengetahui bahwasanya user ini menginginkan instruksi A, nah, maka komputer juga akan mengeksekusi perintah A. Nah, ini namanya hardware proses. Sebagai contoh ada yang namanya itu motherboard ya, ada juga yang namanya prosesor ya sebagai otak dan sebagainya. Terus ada juga yang namanya RAM sebagai tempat penyimpanan daripada file-file yang sudah kita buat sebelumnya. Ya, jadi itu tergolong kepada hardware proses. Lalu yang ketiga ada yang namanya hardware output. Nah, jadi perangkat keras keluaran seperti itu. Jadi untuk hardware output ini ya biasanya lebih kepada peralatan output yang berfungsi untuk menampilkan data seperti itu ya. Sebagai contoh mungkin bisa seperti monitor ya, atau mungkin layar yang sedang kita lihat saat ini bersama-sama ya. Saya membuat PowerPoint, saya desain, saya ingin menampilkan warna ini, saya ingin menampilkan gambar ini, dan lalu dimunculkan oleh monitor. Nah, ini contoh daripada hardware output atau hasil yang keluar seperti itu. Jadi yang pertama itu ada monitor. Lalu yang kedua apa? Nah, yang kedua itu bisa speaker ya, speaker yang kita masukkan lalu menghasilkan suara atau output. Selain daripada monitor, speaker, ada juga proyektor yang tentunya menampilkan gambar seperti itu, atau mungkin yang pernah kita lihat ya bersama-sama kalau misalkan ada acara di rumah kita itu ada kayak nonton apa namanya, kayak nonton bareng gitulah ya. Itu kan dia pakai proyektor ya, akhirnya memunculkan gambar ya. Nah, itu yang contoh daripada hardware output. Lalu yang keempat ada hardware penyimpanan. Nah, jadi sebenarnya di dalam komputer itu juga sudah terdapat penyimpanan ya daripada yang hardware proses tadi ya, yang nomor 2. Nah, di sini hardware penyimpanan itu bisa menambah daripada kapasitas yang ingin kita simpan ya. Namun untuk hardware penyimpanan ini juga terdapat resiko ya. Contohnya seperti flash disk ya, seperti hard disk gitu. Ya sebenarnya juga memudahkan kita dan membantu kita, misalkan kalau kita mau membawa atau memindahkan atau ingin berbagi data dengan hardware penyimpanan flash disk atau hard disk itu juga jauh lebih mudah. Namun akan tetapi dari penyimpanan hard disk seperti ini, hardware penyimpanan ya itu masih terdapat resiko ya, atau security-nya, keamanannya itu masih belum terlalu kuat. Karena kenapa? Ya namanya barang fisik bisa terlihat tentunya terdapat banyak resiko, seperti halnya mungkin bisa saja terjadi kehilangan atau mungkin bahasanya apa ya, ketelisut atau ya keselip di mana kita nggak tahu seperti itu, atau mungkin terkena bencana alam. Nah itu kelemahan daripada hardware penyimpanan ya, yang secara fisik. Makanya kenapa pada saat ini teknologi semakin berkembang, dijadikan sistem cloud atau sistem awan, sistem online ya, karena dari secara keamanan atau security itu jauh lebih baik, jauh lebih aman. Karena selagi kita masih ingat password kita masih ingat email kita bisa mengakses file-file yang sebelumnya sudah kita backup di sana. Sebagai contoh, misalkan kita mengupload atau kita membackup file skripsi kita atau file pekerjaan kita di Google Drive. Nah, Google Drive ini termasuk daripada sistem online, sistem cloud ya. Selagi kita masih tahu, oh passwordnya ini, kita bisa akses dimanapun dan kapanpun ya. Nah, berbeda kan dengan halnya seperti flash disk dan hard disk ya, kita harus benar-benar terus membawa flash disk tersebut ya. Kalau flash disknya hilang ya sudah kita tidak bisa mengakses lagi ya. Itu daripada kelemahan dan kelebihan dari hardware yang fisik dan juga hardware yang online ya, penyimpanan. Baik. Selanjutnya kita masuk ke software ya. Jadi software itu adalah perangkat lunak ya. Di sini saya cantumkan terbagi menjadi 3.
Yang pertama ada operating system atau yang sering kita kenal dengan kata singkatannya OS seperti itu ya. Nah, OS ini operating system yang wajib kita install ya. Saya ulangi, ini adalah wajib yang kita install. Karena kenapa? Kalau kita tidak menginstal operating system ini ya kita tidak akan bisa mengoperasikan komputer kita secara baik ya. Karena OS ini ya sangat mendukung daripada komputer kita. Sebagai contoh ini ada yang namanya Windows ya. Kalau kita nggak install Windows mana mungkin kita bisa menjalankan komputer kita. Lalu ada juga yang lain contohnya itu seperti Linux ya. Atau kalau teman-teman yang menggunakan laptopnya itu Apple ya itu biasanya MacBook ya OS-nya. Jadi seperti itu. Yaitu perangkat lunak. Tergolong kepada perangkat lunak. Lalu yang kedua ada language software atau bahasa pemrograman ya. Jadi sebenarnya language software ini berkaitan dengan brainware yang tadi saya sebutkan di atas ya. Kita akan membahas tentang hardware, software, dan brainware. Nah, language software ini dia berkaitan dengan brainware. Karena kenapa ya? Bahasa program ini yang nantinya akan dibuat oleh brainware, oleh manusia atau pengguna itu tadi. Bahasanya mungkin ya programmer ya. Programmer yang akan membuat. Nah, ini adalah language software yang dimana nantinya ya programmer ini akan menuliskan sintak-sintak berupa instruksi. Misalkan kalau programmernya membuat website, yang membuat website. Kalau misalkan membuat aplikasi, ya aplikasi. Ya, jadi seperti itu. Itu tergolong ke dalam software atau perangkat lunak. Lalu yang ketiga ada package software. Jadi package software ini adalah perangkat yang dibuat oleh software host yang dapat memudahkan kinerja manusia. Sebagai contoh ya, yang sering sekali kita gunakan adalah Office. Ya, Office kan ada Microsoft Word, ada Microsoft Excel, ada Microsoft PowerPoint ya, dan lain-lain ya. Ini sangat sering kita pakai, makanya kita install di dalam komputer kita atau laptop kita. Nah, bedanya dengan operating system ya, kalau operating system itu wajib kita install, tapi kalau package software dia lebih kepada penyesuaian kebutuhan kita sendiri. Ya, kalau kita pengen menginstal Office ya kita install Office karena kita butuh. Tapi kalau misalkan kita nggak butuh ya terserah, kita bisa install yang lain. Tapi untuk di zaman saat ini sepertinya ya Office juga tergolong ya, lumayan wajib ya. Atau mungkin sebagai contoh lain kita mau menginstal paket software yang mendukung aplikasi, yang mendukung akuntansi misalkan ya untuk perhitungan. Nah, itu kan lebih kepada penyesuaian, atau mungkin kita mau menginstal aplikasi yang lain untuk desain ya, untuk misalkan atau yang bermain game. Ya, itu contoh daripada paket software. Jadi intinya paket software ini software yang diinstal menyesuaikan kebutuhan kita sendiri. Jadi seperti itu, berbeda dengan operating system. Oke. Selanjutnya kita masuk ke brainware. Brainware ini terbagi menjadi 3 ya. Brainware itu manusia ya penggunanya. Jadi yang pertama ini ada yang namanya programmer yang tadi sudah saya katakan. Dia saling berkaitan dengan language software ya yang sebelumnya tadi sudah kita pelajari bersama. Programmer di sini adalah orang yang membuat software, orang yang membuat aplikasi. Contohnya ya banyak yang sering kita gunakan, ada Instagram, ada WhatsApp, ada Facebook, ya, ada Line. Itu tergolong daripada sintak-sintak ya yang awalnya itu adalah language software, lalu oleh manusia itu, oleh programmernya dibuat menjadi sebuah aplikasi. Nah itu adalah programmer ya yang membuat aplikasi atau software. Tidak hanya aplikasi dan software, bisa membuat website juga. Nah, sebagai contoh di sini programmer bisa menggunakan bahasa-bahasa program. Ya, contohnya misalkan ada PHP MySQL, ada Delphi, ada C++, ada JavaScript dan sebagainya. Banyak. Ya tergantung daripada programmernya nanti. Programmernya ingin membuat software aplikasi atau ingin membuat game ya. Tentunya juga menyesuaikan daripada language software-nya atau bahasa pemrogramannya. Yang kedua, administrator ya. Jadi administrator ini orang yang mengoperasikan daripada komputer tersebut. Nah, tetapi administrator ini lebih keterkaitan kepada instansi atau
pekerjaan di perusahaan ya. Lalu yang ketiga ada operator ya. Sebenarnya operator dengan administrator ini hampir sama ya. Hanya saja kalau operator ini lebih kepada individu ya. Kalau administrator kan ya biasanya kalau kita singkat adalah admin ya, bagian admin. Nah, ini dia terkait dengan pekerjaan. Tapi kalau operator dia lebih ke individu ya. Dia orang yang mengoperasikan komputer hanya untuk pribadinya sendiri, tidak terkait dengan instansi pekerjaan di perusahaan. Jadi seperti itu. Nah, kenapa juga saya cantumkan brandware ini ya? Karena kalau misalkan hanya hardware dan software, tentunya siapa yang nantinya akan mengoperasikan komputer itu ya. Jadi saya cantumkan juga brandware ya. Ya, tentunya juga nggak kalah penting manusia untuk mengoperasikannya. Ya, karena yang namanya mesin juga tidak bisa bergerak sendiri, terkecuali ada instruksi yang sebelumnya dilakukan oleh user tersebut. Nah, itu adalah terkait dengan pengertian definisi komputer dan juga berbagai macam yang ada di dalam komputer. Jadi sampai sini kita mempelajari hardware, software, dan brandware. Nah, semua ini saling berkaitan ya, saling berkaitan agar memunculkan hasil yang kita mau atau hasil yang user mau. Oke, lanjut. Oke, tadi kita sudah sama-sama belajar terkait mengetahui definisi komputer dan juga bagian-bagian di dalam komputer tersebut. Maka alangkah baiknya juga kita mempelajari bagaimana cara kita menghidupkan dan mematikan komputer secara baik ya. Nah, ini juga harus diperhatikan karena kalau kita mempunyai device, saya buat contoh misalkan kalau kita punya handphone ya, tentunya kita juga harus membaca manual book atau buku panduannya. Karena kenapa ya? Kalau kita tidak membaca buku panduannya, tentunya HP kita atau device kita akan cepat rusak. Nah, sama halnya juga dengan komputer. Kita harus bisa menghidupkan, mengoperasikannya secara ya benar ya. Karena kalau tidak benar pastinya akan cepat rusak. Yang pertama, untuk menyalakan komputer itu kita harus memastikan semua kabel sudah terpasang ya tentunya ya. Yang namanya komputer kan alat elektronik yang butuh aliran listrik ya. Jika tidak dicolokkan ke aliran listrik tidak akan bisa menyala ya. Jadi seperti itu. Lalu yang kedua kita hidupkan stabilizer ya. Sebenarnya stabilizer ini tergantung kepada orang yang mempunyai komputer tersebut ya. Ingin menggunakan stabilizer atau tidak ya, lebih ke opsional sebenarnya. Karena fungsi stabilizer ini adalah menstabilkan aliran listrik ya. Kalau saya ambil contoh lagi sebuah HP, saya punya HP misalkan merek Oppo yang casnya itu saya menggunakan cas Samsung ya. Padahal ya tegangan aliran listrik ini tidak sama ya, casnya Samsung ini misalkan lebih besar dan baterai HP Oppo ini ternyata lebih kecil menampungnya. Maka ketika kita pakai yang bukan bawaannya atau tidak sesuai, maka terjadi yang namanya pengerusakan baterai atau yang sering kita katakan itu baterainya ngelembung atau apa gitu ya, bocor dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Jadi fungsi stabilizer itu agar aliran listrik itu juga terus stabil dan ketika misalkan ada dalam keadaan mati lampu dan sebagainya tidak langsung mati ya. Karena kalau misalkan komputer dalam keadaan nyala lalu tiba-tiba dicabut itu ibarat kata seperti dia sedang bekerja keras tiba-tiba dipaksa untuk berhenti ya. Itu akan membuat komponen-komponen di dalam komputer itu cepat rusak. Lalu ketika misalkan kalau yang buat stabilizer ya kita hidupkan stabilizer kita. Lalu selanjutnya kita tekan tombol power pada monitor kita agar ya tampil juga tampilannya layarnya itu. Setelah kita pencet tombol power pada monitor kita tekan tombol power pada CPU kita agar perangkat-perangkat yang ada di CPU dan komputer itu mulai saling berkaitan dan siap untuk dinyalakan. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga ini adalah menunggu proses booting ya. Karena proses booting ini ya seperti halnya kalau manusia misalkan manusia ini lagi tidur ya, tiba-tiba dibangunkan, langsung disuruh lari. Ya, itu kan juga masih masih dalam proses ibaratnya kayak ya masih ngumpulin tenaga ya. Nah, ini yang tidak kalah penting juga harus diketahui karena
banyak orang-orang yang ketika menghidupkan komputernya itu padahal masih proses booting, ya, masih proses loading untuk pengecekan bahwasanya semua komponen komputer itu sudah siap dijalankan, akan tetapi langsung dia menggerakkan atau dia memerintahkan entah itu membuka Google Chrome atau entah itu membuka Microsoft Word ya dan sebagainya. Nah, itu akan berdampak akhirnya lebih kepada nge-lag gitu ya. Maksudnya jadi kayak patah-patah atau mungkin tiba-tiba kayak macet ya. Kalau bahasa SI-nya sistem informasi itu kayak deadlock ya. Jadi ketika program itu belum siap namun sudah dipaksa maka akan terjadi seperti crash atau dia diam ya karena berat ya itu tadi dia belum siap tapi sudah dipaksa untuk bekerja. Nah itu ketika sudah selesai proses booting, sudah selesai muncul Windows kita, sudah muncul menu-menu kita baru komputer siap digunakan ya. Baik itu kita mau menggunakan untuk pekerjaan kita atau kuliah kita ya atau yang senang bermain game ya bermain game ya. Jadi intinya untuk penghidupan komputer kita itu harus benar-benar kita pastikan sesuai dan tidak sembarangan seperti itu. Jika sudah, lalu bagaimana cara untuk mematikannya? Jadi yang pertama adalah kita arahkan ya, kalau yang pakai mouse bisa pakai mouse, diarahkan pointernya. Kalau yang tidak pakai mouse bisa pakai mousepad ya, ke pojok kiri bawah di desktop ya. Jika sudah diarahkan ke pojok kiri bawah pada desktop, lalu kita klik menu start, kemudian cari tombol power di bagian pojok kiri bawah. Nah, biasanya ini kita klik sekali langsung muncul ya. Ya, kita klik tombol power lalu kita pilih shutdown atau kita matikan. Nah, sama juga seperti halnya kita menghidupkan tadi, kita membutuhkan waktu ya. Nah, di turn off ini atau di shutdown ini juga membutuhkan waktu. Tapi sebelum kita mematikan komputer kita, ya tidak kalah penting juga kita harus memastikan bahwasanya program-program yang kita buka sebelumnya itu sudah di close semua, sudah ditutup semua ya. Karena kenapa? Kalau misalkan kita belum close program kita, itu biasanya ketika kita mau shutdown itu akan ada peringatan. Apakah Anda benar-benar ingin mematikan komputer ini? Apakah Anda benar-benar ingin mematikan laptop ini? Padahal masih ada pekerjaan yang belum Anda tutup. Nah ini ya. Jadi pastikan juga semua pekerjaan kita sudah kita tutup. Ya. Maka proses daripada mematikan komputer tersebut akan lebih sesuai atau lebih ringan. Ya. Nah, ketika kita sudah menunggu komputer benar-benar mati, yang terakhir adalah kita mematikan stabilizer dan mematikan aliran listrik yang mengalir menuju komputer untuk perawatan komputer yang lebih baik. Ya, tentunya juga ini nggak kalah penting. Kalau misalkan kita ngecas HP, kita ngecas handphone, yang padahal itu sudah penuh baterainya, tapi masih kita colokin, tentu akan berakibat kerusakan. Ya, sama juga seperti komputer. Kalau semuanya sudah dalam keadaan mati ya kita cabut kembali yang tadinya kita colokkan ya. Ya kalau kita mau menyalakan ya. Jadi pastikan semua kabel yang terpasang sebelumnya itu kita cabut. Nah, jadi seperti itu agar perawatan komputer itu juga jauh lebih baik ya. Itu adalah bagaimana cara kita menghidupkan dan menaktifkan komputer ya. How turn and turn off komputer. Ya. Oke, sedikit saya membahas kenapa kita belajar TIK, why learning TIK. Ya, di sini saya tuliskan upgrading diri ya. Jadi teman-teman sekalian atau siapapun yang sedang melihat video ini, kita bisa ambil contoh yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana dulu perkembangan ya, kita ambil contoh itu handphone ya. Ya, kita lihat zaman old ya, bagaimana di tahun 80-an, di tahun 90-an, ya di tahun 2000-an hingga tahun 2010 ya. Semua ini semakin berkembang ya. Ya. Semua ini semakin berkembang. Jika kita tidak mau mempelajari TIK yang padahal TIK ini termasuk juga kepada zaman saat ini ya, mau nggak mau bahkan sampai ke dunia pekerjaan pun kita juga dipaksa untuk bisa mengoperasikan TIK ini ya. Ya. Kalau kita tidak mau belajar ya dengan TIK ini ya kita akan semakin tertinggal. Sebagai contoh ya kita lihat lagi zaman now. Nah, coba kita lihat bagaimana
perkembangan dari handphone ya. Pertanyaan saya di sebelah kanan ya, di zaman now, apakah semua merek ada yang ada di sebelah kiri ya. Kayak kita tahu ya, Nokia itu dulu benar-benar booming banget, benar-benar handphone yang nomor satu kuatnya. Tetapi pada saat ini, apakah ada Android yang bermerek Nokia? Ya. Sampai saat ini saya masih belum tahu ya apakah ada atau tidak ya. Tapi intinya ketika kita tidak mau upgrading diri, kita tidak mau mempelajari yang sebenarnya ini sudah masuk ke zaman kita ya, kita akan semakin tertinggal. Ya, kita lihat bagaimana Samsung terus berevolusi, kita lihat bagaimana Apple semakin berevolusi sehingga ya semakin diminati. Ya, mungkin pada zamannya Nokia memang sangat diminati, pasti sangat diminati ya. BlackBerry juga sangat diminati. Tapi ketika orang itu tidak mau mempelajari perkembangan zaman saat ini, dia akan semakin tertinggal. Ya, pertanyaan saya, kalau kita terus mau berada di zona nyaman atau seperti Nokia ini ya di zaman out, apakah kita bisa semakin tahu, apakah kita bisa bersaing di dalam dunia pekerjaan? Ya, jadi seperti itu. Ya, gambaran saya terkait why learning TIK, kenapa kita harus mempelajari TIK ini? Ya, tentunya memang sudah sangat harus ya kita mempelajari TIK ini. Yang teknologi itu sangat-sangat cepat sekali berkembang, sangat cepat bergerak ya. Kalau kita tidak berusaha mempelajari dan upgrading diri ya, kita semakin tertinggal. Ya. Kita tidak tahu bagaimana nanti zaman ke depan saingan kita apakah manusia ataukah sudah robot. Nah itu kan kita tidak mengerti. Ya. Alangkah baiknya juga kita mempersiapkan diri untuk mempelajari daripada ilmu-ilmu teknologi dan komunikasi. Baik, sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.